Kejagung berhasil menggagalkan upaya korporasi Duta Palma Group untuk menyembunyikan uang hasil korupsi. Mereka menyita uang sejumlah 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik, perusahaan yang masih satu grup dengan Duta Palma. Uang tersebut diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang, TPPU, korporasi. Tapi, bagaimana ceritanya? Bagaimana Kejagung berhasil mengungkap kasus korupsi yang melibatkan 7 korporasi? Apa saja modus operandi yang digunakan oleh Duta Palma Group untuk menggelapkan uang? Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, Kejagung awalnya mengusut kasus dugaan korupsi korporasi PT Duta Palma Group terkait korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kemudian, mereka meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ternyata, PT Aset Pasifik hanya salah satu dari 7 korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. 6 korporasi lainnya adalah PT Palma I, PT Sibrida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, dan PT Darmes Plantations. Abdul Qohar menjelaskan bahwa kelima perusahaan pertama berperan melakukan kegiatan korupsi lewat usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara melawan hukum. Kemudian, hasil tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan itu dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan. Sementara itu, 2 perusahaan lainnya, PT Darmes Plantations dan PT Aset Pasifik, ditugaskan melakukan pencucian uang hasil korupsi tersebut. Uang tersebut kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan bersamaan dengan seluruh aset yang telah disita dalam perkara tersebut. Kejagung juga memamerkan tumpukan uang hasil penyitaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret tersangka korporasi PT Aset Pasifik. Jumlah uang tersebut mencapai 450 miliar rupiah. Uang sitaan itu ditampilkan saat jumpa pers Kejagung siang ini. Tapi, bagaimana Kejagung bisa mengungkap kasus korupsi yang begitu rumit? Abdul Qohar menjelaskan bahwa pelacakan aset dalam kasus ini tidak mudah. Sudah barang tentu dalam pelacakan aset tidak mudah, oleh karenanya tim bekerja keras tanpa lelah siang dan malam, kata Qohar. Kejagung juga menggandeng perbankan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, hingga Badan Pertanahan Nasional saat melacak aset. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara. Tentu saja, kita semua berharap bahwa kasus korupsi ini akan segera diadili dan pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita juga berharap bahwa Kejagung akan terus bekerja keras untuk mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya yang masih tersembunyi.